Setelah kemarin kita melihat Madara yang berhasil menginjak Shibai dengan Susanoo-nya, Madara langsung mengeluarkan pedang Susanoo-nya hingga memunculkan elemen listrik. Madara menebaskannya tepat pada Shibai hingga tubuhnya tersambar. 40 Bunshin Susanoo langsung menciptakan panah raksasa yang digabungkan menjadi satu. Panah Susanoo ini menjadi panah terbesar yang pernah ada karena tercipta dari 40 Bunshin Susanoo yang digabungkan menjadi satu secara bersamaan. Panah raksasa ini akhirnya terbentuk hingga membentang sangat panjang. Tubuh semuanya yang ada di sana bagaikan seperti nyamuk berukuran kecil dibandingkan dengan ukuran panah Susanoo tersebut. Shibai langsung mundur ke belakang sambil menerobos Susanoo Madara yang asli. Shibai melayang dengan kecepatan tinggi sambil mengerahkan kekuatan refleksi agar bisa memantulkan serangan panah raksasa dari gabungan Susanoo Madara. Dikarenakan Shibai sudah melakukan banyak sekali kemampuan refleksi, hal ini menyebabkan cakranya cukup terkuras. Shibai dengan percaya dirinya langsung menatapi panah Susanoo Madara yang begitu besar. Madara tanpa lama-lama langsung melesatkan panah Susanoo raksasa ini hingga melaju di udara. Saking besarnya panah Susanoo tersebut, hal ini membuat langit tertutupi sangat rapat. Panah besar dengan gelombang petir dan daya tekanan gravitasi mampu dirasakan oleh semuanya, sehingga serangan kali ini jauh lebih kuat dari panah indra. Shibai langsung mengaktifkan kekuatan refleksi untuk memantulkan serangan tersebut. Namun panah Susanoo ini tidak berbalik kepada Madara. Justru panah tersebut malah terus melaju ke arah Shibai hingga berhasil menghantamnya dengan sangat dahsyat. Shibai akhirnya terdorong oleh panah Susanoo tersebut hingga memunculkan gelombang udara yang membentuk seperti angin badai. Hashirama langsung terhempas oleh serangan Madara yang begitu mengerikan. Bahkan Hakuja Sanin dan Might Guy langsung terpontang-panting akibat terkena serangan yang begitu mengerikan dari Uchiha Madara. Hanya Bunshin Boruto yang masih bisa bertahan dari gejolak badai yang muncul dari panah raksasa tersebut. Hal ini disebabkan karena Bunshin Boruto mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat untuk mengatasinya agar tidak ikut terpental. Bunshin Boruto langsung melayang membawa semuanya yang ikut terhempas ke daratan. Madara berkata, "Maafkan aku jika kalian ikut terkena dampaknya. Bunshin Boruto tolong selamatkan Hashirama dan semuanya. Aku masih sedang fokus untuk melakukan sesuatu." Bunshin Boruto langsung percaya akan ucapan Madara dan bergerak cepat menyelamatkan semuanya. Sementara itu panah Susanoo raksasa ini terus mendorong Shibai hingga sumber titik cakra di jantungnya mengalami keretakan dan akan segera hancur. Penyebab panah Susanoo ini tidak bisa direfleksikan adalah karena Madara mengorbankan satu mata Rinnegan-nya dengan kekuatan yang dia sembunyikan. Sehingga Madara bisa kebal dari kekuatan refleksi Shibai dengan risiko satu Rinnegan-nya akan mengalami gagal fungsi dalam beberapa waktu lama. Sehingga saat ini Madara hanya bisa menggunakan satu Rinnegan saja yang ada di sebelah kanan yaitu Rinnegan milik Otsutsuki tertinggi. Karena Rinnegan di mata kirinya langsung tidak bisa digunakan supaya kebal dari kekuatan refleksi Shibai. Madara yang menyaksikan itu langsung memegangi ekor Yamata no Orochi dan dilemparkan ke arah Shibai. Yamata no Orochi akhirnya terjun di belakang Shibai dan langsung menancapkan Kusanagi no Suguri yang dilumuri dengan elemen magnet. Alhasil Kusanagi tersebut menancap di punggung Shibai dan diperkirakan serangan tersebut akan segera berhasil mengenai sumber titik cakra. Tapi masalahnya di sini, Shibai dengan fisiknya yang sangat kuat langsung menendang panah raksasa tersebut hingga hancur berkeping-keping. Padahal ukuran panah ini jauh lebih besar dibandingkan Shinsu Senju milik Hashirama. Tubuh Shibai yang begitu kecilnya berhasil menendang panah tersebut hingga patah dan meledak. Shibai langsung berbalik ke belakang dan menendang wajah Yamata no Orochi hingga 7 kepala ular ini saling terpental sangat jauh. Shibai yang telah melakukan hal gila seperti ini langsung turun dan berdiri di atas tanah. Shibai memegangi dadanya sambil berkata di dalam hatinya, "Hampir saja sumber titik cakraku hancur. Sialan aku tidak menyangka mereka bisa mendesak sejauh ini." Shibai langsung meregenerasikan tubuhnya dan menciptakan 1000 lapisan segel untuk melindungi sumber titik cakra yang kesekian kalinya. Shibai berkata di dalam hatinya, "Ini adalah segel terakhir yang bisa aku ciptakan untuk melindungi sumber titik cakra milikku. Jika 1000 lapisan ini hancur kembali, maka aku sudah tidak bisa melakukan segel untuk melindungi sumber titik cakra yang aku miliki. Aku harus lebih berhati-hati kali ini, jangan sampai pelindung sumber titik cakra ini hancur yang kesekian kalinya." Madara yang menyaksikan Shibai langsung berkata, "Ini mustahil. Panah Susanoo sebesar barusan bisa dihancur hanya dengan sekali tendangan saja. Jika shinobi yang terkena panah itu sudah dipastikan dia akan mati. Tapi Shibai berbeda, aku harus memikirkan strategi yang lebih rumit kali ini." Setelah Madara berkata demikian, Madara langsung mengaktifkan Rinnegan-nya untuk melihat jantung Shibai, dan benar saja Madara melihat 1000 lapisan segel muncul kembali hingga melindungi sumber titik cakranya dengan sangat rapat.
Madara yang menyaksikan itu langsung berkata di dalam hatinya. Sial, aku telat melakukannya, segel itu muncul kembali. Tapi jika aku lihat dari ekspresi wajahnya, sepertinya 1000 lapisan segel ini adalah yang terakhir. Aku sangat yakin jika segel pelindung sumber titik cakra itu dihancurkan maka Shibai sudah tidak bisa melakukannya kembali. Madara kemudian berkata kepada Orochimaru, Orochimaru, sepertinya kita masih punya harapan. Panggil 8 shinobi Edo Tensei yang masih tersisa. Kita membutuhkan bantuan mereka. Mendengar hal tersebut, Orochimaru langsung menonaktifkan mode Yamata no Orochi hingga tubuhnya kembali ke wujud semula. Orochimaru membalas, apa kau yakin kita akan memanggil semuanya sekaligus? Madara menjawab, aku sangat yakin. Kita membutuhkan bantuan lebih kuat untuk menghadapinya. Setelah Madara mendiskusikan ini, adegan berpindah kepada Naruto dan Sasuke yang sedang bertarung dengan Ishiki Otsutsuki di desa Amegakure. Terlihat wilayah di desa Amegakure sudah gelap gulita yang dipenuhi dengan api Amaterasu yang membakar area sekitar. Bahkan kubus merah berserakan di setiap tempat dengan ukuran yang sangat besar. Ishiki terlihat tersungkur ke dalam reruntuhan batu sedangkan Naruto terikat di atas akar Shinju. Hanya Sasuke yang berdiri dengan rinnegannya yang menyala sangat terang. Ishiki yang terperosok ke dalam reruntuhan batu langsung berdiri dan akan segera terbang ke arah Naruto. Namun Sasuke menukarkan posisinya dengan Ishiki menggunakan Amenoteji Kara. Sasuke langsung melompat ke arah Naruto dan menebas akar pohon Shinju dengan teknik Kusanagi yang dibalutkan dengan Chidori Nagashi. Alhasil akar tersebut terpotong dan Naruto jatuh ke tanah. Sasuke menangkap Naruto dan langsung dibawa ke area dataran tinggi. Naruto kemudian berkata, terima kasih Sasuke, hampir saja serangan tadi membuatku mati. Sasuke membalas, bisakah kau lebih berhati-hati? Aku sangat khawatir dengan kondisimu. Naruto kemudian berdiri dari pangkuan Sasuke dan langsung mengaktifkan kembali mode Cakra Kurama. Ishiki ternyata pada kondisi ini sudah kehilangan satu jarinya yaitu jari tengah. Sepertinya memang telah terjadi pertarungan hebat di antara mereka. Ishiki berkata, berani-beraninya kau menebas jariku Sasuke sialan. Aku tidak akan memaafkanmu. Sasuke membalas, aku juga tidak akan memaafkan kalian semua para Otsutsuki yang sudah membuat kekacauan di planet bumi. Jadi apakah aku akan diam saja setelah melihat orang-orang terdekatku mati di lahap akar Shinju? Ishiki menjawab, memangnya apa yang kau mau sekarang? Sekalipun aku mati, kau tetap tidak akan bisa membuat planet bumi kembali utuh seperti dulu dengan kehidupan yang sempurna. Naruto sontak membalas, jangan asal bicara, kami benar-benar tahu bagaimana cara mengembalikan planet bumi dari kehancuran ini. Ishiki kemudian bertanya, apakah kau mengatakan itu karena telah bekerja sama dengan Momoshiki? Aku akui Momoshiki memang mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan diriku. Momoshiki sialan itu memang mempunyai kehidupan sangat dekat dengan leluhur para Otsutsuki. Tapi tetap saja, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Baik itu kalian para shinobi ataupun Momoshiki, kami akan melenyapkan kalian semua. Kami ingin planet bumi lenyap dan hancur. Dengan begini maka klan Otsutsuki tidak akan mengalami kehancuran seperti yang tertera di dalam sebuah ramalan. Mendengar hal tersebut Sasuke membalas, apapun yang kau katakan, takdir kemenangan akan datang kepada pihak aliansi shinobi. Aku sangat yakin kami akan berhasil mengalahkan kalian semua di sini. Mendengar hal tersebut Ishiki Otsutsuki sontak tersenyum karena bagi Ishiki tekad shinobi adalah sesuatu yang sangat konyol. Di tengah perbincangan mereka yang begitu menegangkan, tiba-tiba Naruto merasakan sebuah cakra para Edo Tensei yang sangat asing. Naruto sontak berekspresi terkejut setelah merasakan adanya shinobi yang dihidupkan kembali. Sasuke yang melihat ekspresi Naruto langsung berkata, Naruto ada apa? Naruto membalas, mengapa kau bertanya Sasuke? Seharusnya kau juga merasakan hal yang sama sepertiku. Aku merasakan shinobi para Edo Tensei bangkit, dan cakra ini aku sangat mengenalnya. Mendengar hal tersebut Sasuke membalas, aku tidak merasakan apapun karena aku belum mengaktifkan kemampuan sensorik yang aku miliki. Sasuke yang telah berkata demikian langsung mengaktifkan kemampuan sensoriknya dan merasakan cakra siapa yang di Edo Tensei. Sasuke yang telah merasakan itu langsung berkata, cakra ini, aku sangat mengenalnya. Apakah yang melakukan ini adalah Orochimaru? Bahkan aku merasakan Hakuja Sanin dengan sangat jelas. Mendengar hal tersebut Sasuke langsung menghubungi Orochimaru dan Madara melalui komunikasi rahasia milik Momoshiki. Sasuke berkata, Uchiha Madara, apa yang telah terjadi di tempatmu? Aku merasakan adanya cakra Hashirama dan Might Guy, dan aku merasakan cakra dia di sini. Apakah dia benar-benar dibangkitkan? Madara kemudian membalas, untuk Edo Tensei kau bisa menanyakannya pada Orochimaru. Mendengar hal tersebut Sasuke langsung menghubungi Orochimaru melalui komunikasi Momoshiki sambil berkata, Orochimaru, dari mana kau mendapatkan sel dia?
Aku tidak menyangka kau bisa membangkitkannya.